saudara. Kalau tadi pagi hujan deras, tapi sebentar. Saya berpikir ini merupakan masalah bagi saya untuk bekerja tahun baru ini. Sekarang sudah tanggal 9. Kita sudah menikmati selama 9 hari dalam tahun baru ini, yang artinya di dalam kehidupan kita masing-masing sudah mulai merasakan dalam tahun ini hidup saya seperti akan berhasil, atau dalam hidup kami dalam tahun ini ada titik terang, titik cerah. Atau mungkin dalam tahun ini saya merasakan mulai ada masalah yang datang. Mungkin juga dalam tahun ini pribadi saya merasakan lebih setia kepada Tuhan. Saya berpikir perasaan kita masing-masing dalam 9 hari ini tidak sama. Tapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik di dalam hidup kita dalam tahun ini. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, kitab Kejadian pasal yang 19 ayat 17 sampai dengan ayat 26. 17 sampai 36 kita baca silih berganti. Saya dulu, baru nanti saudara bersama-sama. Demikian pula selanjutnya. Kejadian 19 ayat 17 sampai 26. Sudah semua. Saya akan memulai membaca firman Tuhan ini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yuda. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati binasa, mati lenyap. Kepada mereka, janganlah tidak demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan diterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar.
Kemudian Tuhan menaruhkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami percaya dengan tempat ini ada kemenangan, ada kekuatan, ada kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Hati kami rindu akan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita hati kami untuk hidup kami selama kami percaya kepada-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tebarkanlah kuasa Roh-Mu kepada hati kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk menerima firman-Mu yang sering sulit kami terima sebab kekerasan hati kami. Biarlah dengan firman-Mu yang kami pelajari, itu kami Tuhan makin dewasa di dalam rohani dan dapat tenang, enak di dalam menghadapi sesuatu untuk menyelesaikannya karena kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada-Mu. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang berkuasa memimpin kepada kami pribadi, lepas pribadi di dalam kami bersama-sama mempelajari. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, hidup itu tidak seperti yang dibayangkan. Yang dibayangkan hidup sukses, senang, apa-apa ada, tidak ada masalah. Tetapi yang dialami tidak seperti itu. Tetapi yang dialami tidak seperti itu. Itu adalah kenyataan hidup. Itu adalah kenyataan hidup. Sebab keadaan dunia selalu berubah sesuai dengan zaman. Waktu saya lulus dari SMP, saya masuk SMA bagian pasti alam. Sebab apa? Sebab saya punya cita-cita ingin jadi tentara melalui sekolah akademi. Sehingga untuk masuk tinggi badan itu kalau polisi angkatan udara minimum 160, tapi kalau angkatan darat dan angkatan laut itu bisa 155. Sehingga masalah bagi saya, sebab apa? Sebab pada saat saya kelas 1 SMA, tinggi saya itu baru 149. Berarti tinggi saya harus tambah 6 cm lagi. Sehingga saya berusaha olahraga, ya tarik tambang jadi rantai yang dikasih batu ditarik, lalu ada ring stop, ada ringen. Saya berolahraga terus agar apa? Agar tambah tinggi. Tidak hanya itu, saya renang juga. Sebab apa? Dengan gerakan renang yang ada di tubuhnya itu bisa menambah panjang. Jadi kalau baptisan seperti kemarin, saya masuk air sudah biasa. Apalagi hanya sekian, atau dalam sudah biasa. Sebab bagi saya untuk renang, ya untuk crawl, selah, kupu-kupu saya bisa. Jadi masuk air, ya.
pandangan pernah di grup Pak Kairan kok seperti kelihatan untuk tenggelam. Enggak, kaki saya bergerak-gerak di bawah. Jadi ini memang kelihatan masuk, tapi kaki bergerak-gerak di bawah. Jadi nggak akan masuk. Nah, setelah 3 tahun saya sudah ujian, tinggi saya naik enggak sampai 155. Itu keinginan saya. Enggak, tinggi saya sampai kelas 3 SMA itu hanya 150. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan itu nggak mungkin terjadi, sebab syarat tinggi saja itu hanya harus 155, padahal tinggi saya 150 sampai sekarang. Ya kalau tambah sedikit. Sebab itu Pak Nardi berkata kemarin bahwa Pak Kairan itu tetap sekian, memang nggak bertambah. Jadi kira-kira hanya sampai sekarang itu 150 lebih sedikit. Berbahagia bagi Bapak Ibu, saudara yang tubuhnya tinggi. Oleh sebab itu saya mencari istri hukum Mendel lebih tinggi dari saya, agar turunannya lebih tinggi. Benar, anak saya 4 laki-laki semua lebih tinggi dari saya. Itu yang diberikan sekarang itu mungkin sama dengan Pak Naman. Jadi lebih tinggi dari saya. Itu kenyataan hidup. Sehingga saya terima. Malah sekarang jadi pelayan Tuhan, bukan jadi tentara, puji Tuhan. Dan sampai saat ini bisa bersama-sama dengan saudara yang kekasih. Ada pujian yang judulnya hidup kekal dalam Yesus. Hanya 6 bait dan itu pendek. Nyanyiannya demikian: hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal punya karena kasih penebus dosa dapat dihapus. Terima segera rahmat Tuhan, hidup kekal dalam Yesus. Mungkin Pak Yohan tahu ini baptis, ya, baptis waktu masa bangunan rohani di mana-mana. Nyanyian ini populer dan nyanyian ini terkenal. Yesus kekal, di dalam Dia ada kekekalan. Setiap orang yang ada di dalam Dia itu merasakan kekekalan. Kekekalannya itu tidak hanya dinikmati pada saat nanti hidup bersama Allah di surga, akan hidup kekal di sana. Tapi sekarang ini, saat percaya ini, terus menerus pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus menerus ada di dalam hidup kita. Walaupun keadaan dunia berubah-ubah, tetapi Yesus terus menerus akan berada bersama-sama kita. Saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan tadi kita mengerti tentang hidup Lot. Hidup Lot sebelum tinggal di lembah sungai Yordan atau Sodom dan Gomora, ia itu sudah kaya. Oleh sebab itu Abraham pamannya mempersilahkan untuk pisah, sebab tempat tinggal waktu itu darahnya tidak cukup
sama-sama kaya, ternaknya banyak. Setelah dia tinggal di lembah Sungai Yordan, kota Sodom dan Gomora, tanahnya subur. Di tempat itu memang banyak terjadi kejahatan, tetapi hidup Lot sukses, bertambah kaya, punya kedudukan di pemerintahan, ada kenyamanan. Tetapi apakah kehidupan Lot yang sudah sukses itu akan dinikmati terus? Tidak. Sebab apa? Sebab kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan Tuhan sesuai firman Tuhan karena kejahatannya. Dan Lot harus meninggalkan Sodom dan Gomora karena mereka umat pilihan Allah. Sikap Lot dalam menanggapi firman Allah untuk meninggalkan Sodom dan Gomora yang akan hancur dan pergi ke tempat baru itu yang menginspirasi di dalam pribadi saya. Sebab apa? Sebab ada dua macam sikap Lot. Sikap Lot yang pertama, ia percaya firman Allah yang disampaikan malaikat. Mungkin kata percaya ini biasa kita dengarkan, biasa kita baca, bahkan biasa kita renungkan. Saya akan bacakan di dalam ayat 13 dan 14. Ini ayat yang menunjukkan Lot percaya kepada firman-Nya atau kepada Tuhan. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berakhlak saja. Saudara yang kekasih, kota Sodom itu kota yang terkenal pada waktu itu. Ada di lembah Yordan, tanahnya subur. Kota itu sudah maju dan modern, penduduknya cukup banyak. Lot sendiri tinggal di tempat itu. Dia punya kedudukan dan dia punya kekayaan, dan dia merasakan sudah hidup nyaman, tetapi akan dihancurkan oleh Tuhan. Memang di situ banyak kejahatan terjadi, tetapi kalau kota Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan oleh Tuhan, sulit untuk dipercaya. Mengingat keadaan kota-kota tersebut demikian. Tetapi walaupun sulit untuk dipercaya, Lot percaya kalau kota-kota itu akan dihancurkan oleh Tuhan sesuai dengan firman.
Memang rohani atau iman Lot kualitasnya tidak sama dengan iman Abraham. Sebab apa? Sebab pribadi Lot sudah dibentuk oleh lingkungan yang keberadaannya itu penuh dengan kejahatan. Jadi bukan pribadi Lot itu sendiri yang membentuk lingkungannya, tapi justru terbalik. Sehingga rohani Lot itu sudah tidak sama dengan pada saat masuk dan setelah ada di Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-8 ini menunjukkan tentang rohani Lot. Pada saat Lot memberikan 2 anak perempuannya kepada orang banyak yang ada di luar rumah untuk diperlakukan sesuka mereka. Ada orang tua, bapak, ibu berpendapat atau akan berbuat demikian. Pasti tidak ada. Sebab kalau punya anak laki-laki saja tidak punya anak perempuan, ingin punya anak perempuan. Punya anak perempuan saja ingin punya anak laki-laki. Nah ini punya 2 orang anak perempuan. Saya berpikir Lot mesti cakep, istrinya juga cantik, 2 anak perempuannya juga cantik. Tetapi Lot itu merelakan 2 anaknya diberikan kepada orang-orang yang akan membunuh 2 tamunya atau 2 malaikat yang ada di dalam rumahnya untuk diperbuat sesuka hati. Saudara yang dikasih, ini merupakan salah satu bukti kalau dosa di kota tersebut sudah mempengaruhi secara dalam pribadi Lot, sehingga pribadi Lot melakukan seperti yang sudah dia lakukan. Tapi perlu kita mengerti, walaupun demikian hati kecil Lot itu masih ada Tuhan. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan oleh malaikat Tuhan, bukan Tuhan sendiri, tapi oleh malaikat Tuhan yang merupakan utusan Tuhan di dalam ayat 13 yang sudah saya bacakan tadi. Lot percaya bahwa hukuman untuk Sodom dan Gomora itu akan terjadi. Ayat ke-14 itu juga merupakan satu bukti kalau Lot percaya kepada apa yang dikatakan oleh malaikat, yaitu dia menyampaikan berita itu kepada 2 calon menantunya. Jadi tidak kepada anak-anak dan istrinya dulu, tapi justru kepada 2 calon menantunya. Yang artinya Lot memang percaya kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah diketahui itu agar tidak hanya diketahui dia sendiri, lalu dia menjadi aman dari bencana yang akan didatangkan oleh Tuhan, tetapi dia ingin pula 2 menantunya, 2 calon menantunya itu juga sama apabila diberitahu firman Tuhan. Saudara yang kekasih, sulit untuk mencari orang seperti Lot, pribadi yang sudah dibentuk oleh lingkungan yang jahat, tapi dalam hatinya masih ada Tuhan. Di dalam hatinya masih ada iman kepada Tuhan. Saya pernah melayani di Karanglo
daerah Cilomok. Di sana ada satu keluarga pekerjaannya pengrajin caping. Saya melayani sudah setengah tahun. Lalu kebetulan hari raya saya ingin berkunjung ke tempat tersebut. Saya berkunjung ke tempat bapak ini. Namanya Pak Sugiono, saya masih ingat. Lalu setelah saya sampai ke sana, yang ada hanya Pak Sugiono dan satu anaknya. Lalu saya duduk tunggu sebentar, tahu-tahu Ibu Sugiono itu sudah datang bersama dengan tetangga, sudah pakai kerudung. Saya kaget, sudah pakai kerudung. Lalu setelah Bu Sugiono masuk rumah dan ke belakang mungkin akan menyiapkan air minum, hanya ada Pak Sugiono ketemu saya bertanya kepada Pak Sugiono, sekarang itu pakai kerudung. Lalu jawaban Pak Sugiono, dia bermanfaat di lingkungan itu hampir semua seperti itu. Jadi kalau kami nggak ikut, bagaimana nanti di asmara? Jadi lingkungan membentuk kuat kepada keluarga ini, sehingga rela untuk melepaskan apa yang sudah dipelajari selama setengah. Tapi kita perhatikan, kita ketahui Lot ini yang hidupnya di lingkungan kejahatan-kejahatan yang ada, memang dia terpengaruh, memang dia lakukan dalam hidup kita. Tetapi kita perlu tahu di dalam hati kecilnya masih ada Tuhan, masih ada. Saudara yang terkasih, bagaimana kepercayaan Bapak, Ibu dan Saudara kepada firman Tuhan, kepada Tuhan selama 9 hari ini? Itu sikap Lot yang pertama yang menginspirasi pribadi saya, yaitu percaya kepada firman. Yang kedua, sikap ketaatannya kepada firman Tuhan, kepada Allah. Itu ada di dalam ayat 17, 22 sampai 23 yang merupakan perintah Allah dan dilakukan oleh Lot. Taat bukan berarti, bukan sebab takut, tapi taat sebab percaya. Kalau kita baca ayat 16 dan ayat 20, ada keraguan-keraguan ketaatan Lot. Sebab apa? Sebab di sana didapatkan Lot untuk meninggalkan Sodom dan Gomora disuruh lari, tapi berlambat lambat. Lalu juga disuruh lari ke pegunungan. Dia punya alasan, lari saja ke kota kecil yang dekat itu agar kami tidak terkejar oleh bencana yang akan menimpa Sodom dan Gomora. Dikabulkan oleh mereka. Nah, dua hal ini merupakan bukti bahwa Lot sebenarnya ragu-ragu untuk meninggalkan Sodom dan Gomora, walaupun dia percaya kepada firman Allah. Sebab apa? Sebab Lot punya aset yang besar di kota Sodom dan Gomora. Oleh sebab itu, kalau kita membaca di dalam ayat 17, itu yang merupakan perintah
Tuhan kepada Lot, larilah, selamatkanlah nyawamu. Lot punya nyawa dan punya kekayaan. Nyawa adalah kehidupan. Dalam kitab Lukas dikatakan hidup lebih penting dari kebutuhan. Hidup tak dapat dicari. Iya enggak? Seperti saya sendiri enggak tahu, umur 73 sekarang masih bisa melayani, tapi enggak tahu untuk selanjutnya. Saya tidak bisa menentukan hidup saya 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi Tuhan yang diminta. Jadi hidup saya tidak bisa saya tahu sendiri. Tapi kebutuhan untuk hidup itu dapat dicari. Oleh sebab itu hanya orang-orang yang hidup yang membutuhkan sedih untuk hidup. Orang yang mati jelas tidak. Oleh sebab itu firman Tuhan memerintahkan kepada Lot agar lari dan menyelamatkan nyawanya. Sebab apa? Nyawa, kehidupan lebih penting dari kekayaan yang Lot miliki. Walaupun Lot punya aset yang besar di kota Sodom dan Gomora. Lalu di dalam ayat 17 Tuhan memberikan larangan, janganlah menoleh ke belakang, janganlah menoleh ke belakang. Jadi dengan larangan ini agar pandangan Lot, hati dan pikirannya itu ke depan atau kepada yang dituju. Belakang itu apa yang sudah dialami, waktunya sudah tidak bisa diulang, tidak dapat diubah, tidak dapat dirasakan lagi. Kalau itu dipikirkan